Halo kawan pajak, selamat datang di Q&A KPP Pratama Cibino. Kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan menarik dari kawan pajak yang masuk via WhatsApp Helpdesk, DM Instagram, dan lainnya. Berikut pertanyaan. Kak, saya adalah seorang graphic designer. Pada tahun 2021, saya tidak memberitahukan norma penghitungan penghasilan neto SPT tahunan saya. Pada tahun 2022 ini, apakah saya masih bisa untuk memberitahukan norma penghitungan penghasilan neto tadi? Dan sebenarnya apa sih fungsi dari norma penghitungan penghasilan neto? Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN berdasarkan PMK nomor 54 tahun 2021 adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan secara terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang PPH. NPPN itu berupa daftar persentase perhitungan penghasilan neto yang dikelompokkan baik menurut wilayah dan jenis usaha yang bisa dilihat pada lampiran Perdibjen nomor 17 tahun 2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto. NPPN wajib digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan. Siapa saja wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan? Yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah sehingga tidak menyelenggarakan pembukuan. Dan juga bukan termasuk wajib pajak orang pribadi yang masih dapat memanfaatkan tarif PPh final UMKM, tarif 0,5% atas peredaran bruto tertentu. Pekerjaan bebas yang dimaksud tadi adalah jasa meliputi pertama, tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, dan sebagainya. Yang kedua, pemain musik, pembawa acara, dan sebagainya. Yang ketiga, olahragawan. Keempat, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Kelima, pengarang, peneliti, penerjemah. Selanjutnya, agen iklan. Selanjutnya ada pengawas atau pengelola proyek. Selanjutnya ada perantara. Selanjutnya ada petugas penjajah barang dagangan. Selanjutnya ada agen asuransi. Dan terakhir adalah distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya. Wajib pajak yang menggunakan NPPN wajib melakukan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak. NPPN digunakan untuk menghitung penghasilan neto untuk menentukan PPh terutang. Penghasilan neto dihitung dengan cara mengalihkan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak tadi. Penghasilan neto nantinya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Atas penghasilan kena pajak tadi, dikalikan dengan tarif umum pajak penghasilan atau lapisan tarif pasal 17 untuk menentukan pajak penghasilan terutang. Contohnya, Bapak Fulan memiliki peredaran usaha dari jasa kantor akuntan publik di Jakarta sebesar 1 miliar rupiah pada tahun 2021. Beliau telah menyampaikan pemberitahuan NPPN di DJP Online pada bulan Maret 2021. Status PTKP Bapak Fulan adalah kawin dan belum memiliki anak dengan istri yang tidak bekerja. Persentase penghasilan neto jasa kantor akuntan publik di Kota Jakarta adalah sesuai dengan norma KLU Kode Lapangan Usaha 69200 untuk 10 ibu kota provinsi, yaitu sebesar 50%. Perhitungannya adalah penghasilan neto dari jasa kantor akuntan publik, yaitu 1 miliar rupiah dikali 50%. Jadi penghasilan netonya adalah 500 juta rupiah. Dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak untuk status PTKP K0, yaitu 58.500.000 rupiah. Sehingga penghasilan kena pajak Bapak Fulan selama setahun 2021 adalah 441.500.000. Berapa pajak penghasilan yang terutang? Yaitu dikalikan dengan
lapisan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH, yaitu 5% dikali 60 juta untuk lapisan pertama, yaitu 3 juta, 15% dikali lapisan kedua, yaitu Rp37.500.000, lalu lapisan ketiga, sisanya Rp131.500.000 dikali 25%, itu Rp32.875.000, sehingga jumlah pajak penghasilan terutang Bapak Fulan selama tahun 2021 adalah Rp73.375.000. Bagaimana jika wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis dan lokasi usaha? Penghitungan penghasilan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas tadi dengan memperhatikan pengelompokan wilayah pengenaan NPPN. Contohnya, Bapak Fulan tadi selain memiliki usaha dari jasa kantor akuntan publik di Jakarta, juga memiliki penghasilan dari jasa debt collection di Jakarta sebesar Rp100 juta selama tahun 2021. Dan juga istri Bapak Fulan memiliki penghasilan sebagai agen asuransi di Jakarta sebesar Rp100 juta. Penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Perhitungannya adalah penghasilan neto dari jasa kantor akuntan publik dengan NPPN 50% adalah sebesar tadi Rp500 juta. Penghasilan neto dari jasa debt collection itu NPPN-nya adalah sebesar 32%. 32% dikali Rp100 juta adalah sebesar Rp32 juta. Penghasilan neto dari agen asuransi NPPN-nya adalah 50%, sehingga penghasilan netonya adalah Rp50 juta. Penghasilan tidak kena pajak setahun atau PTKP dalam setahun untuk Bapak Fulan dengan istri yang bekerja adalah sebesar Rp108 juta. Sehingga perhitungan penghasilan kena pajaknya adalah sebesar Rp474 juta. Bagaimana menghitung pajak penghasilan terutangnya? Nah, pajak penghasilan terutang untuk penghasilan Bapak Fulan dan istri yaitu 5% dikali 60, lapisan pertama 3 juta, lapisan kedua Rp37.500.000, dan lapisan ketiga yaitu Rp164 juta kali 25%, yaitu Rp41 juta. Sehingga total pajak penghasilan terutang Bapak Fulan dan istri selama tahun 2021 adalah Rp81.500.000. Gimana? Sudah cukup kenal dengan NPPN ya? Kawan pajak, jangan lupa untuk follow dan terus pantengin akun Instagram Pajak Cibinong untuk informasi tax talk, kelas pajak, dan konten-konten pajak lainnya. Tunaikan kewajiban perpajakan kita dengan benar dan tepat waktu sebagai kontribusi kita kepada negara. Taat pajak itu mudah kok. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.